Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya, serta nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat syarul afiyah, nikmat kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih bisa mengisi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin amin ya alamin. Salat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa melaksanakannya dengan ketaatan dan kesabaran, sehingga kita berharap di hari lahir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Tamir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada siang hari ini. Pertama, berkaitan dengan tata tertib salat Jumat, kami mengimbau jamaah untuk bisa mengisi saf terdepan terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah, pada hari ini perdana kita bisa merasakan kenyamanan dalam posisi tidak panas. Kita telah memasang air conditioner walaupun baru 2 unit. Mudah-mudahan perkembangan selanjutnya bisa terpenuhi sesuai rencana kita, yaitu 4 unit. Begitu kepada jamaah yang sudah hadir, silahkan masuk dan mengisi saf terdepan terlebih dahulu, agar saudara kita yang datang kemudian lebih mudah memasuki masjid ini tanpa melangkahi bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga kepada jamaah yang masih mengaktifkan handphonenya, kami himbau untuk dinonaktifkan terlebih dahulu, agar nanti tidak terganggu pada saat khatib menyampaikan khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Hadirin jemaah yang berbahagia, maklumat selanjutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini tanggal 26 September 2025 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Bapak Ustaz Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk muazin insyaallah akan dikumandangkan oleh Ustaz Salman. Waktu zuhur pukul 11.49 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai posisi laporan keuangan Masjid Al-Ikhlas pada tanggal 19 September sebesar 18.619.500
Rp319. Adapun penerimaan dari terima Jumat sebesar Rp1.428.000 pada tanggal 19 September. Kemudian penerimaan dari terima subuh selama 1 pekan dari tanggal 20 sampai tanggal 26 sebesar Rp2.167.000 dan penerimaan dari termal maghrib sebesar Rp377.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp3.972.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang dititipkan ke Masjid Al-Ikhlas. Semoga kami bisa menggunakannya semata-mata untuk kepentingan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Ikhlas. Semoga infak sedekah jamaah sekalian diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk pengeluaran bidang operasional sebesar Rp3.364.740, yaitu untuk pembayaran listrik, PLN, kemudian PAM, dan juga untuk kegiatan kajian ibu-ibu. Kemudian untuk pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.960.000, yaitu untuk keperluan kegiatan ibadah Jumat dan kegiatan kajian Ahad subuh. Total pengeluaran sebesar Rp5.324.740. Masih tersisa saldo per tanggal 26 September sebesar Rp17.266.579. Jamaah sekalian, selanjutnya ingin kami sampaikan ada beberapa maklumat berkaitan dengan kegiatan kajian di Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah hari ini pada maghrib akan ada kajian kitab. Insyaallah pemberi materinya yaitu Bapak Ustaz Nasir Abdul Ajam. Insyaallah akan membahas kitab Minhajul Muslim. Kemudian untuk kajian Ahad subuh, insyaallah pemberi materinya yaitu Bapak Ustadz Dian Abu Sofyan akan membahas masalah tafsir Al-Quran. Seperti biasa untuk kajian Ahad subuh insyaallah ada umroh gratis pada tahun 2006. Mudah-mudahan kita salah satu dari jamaah sekalian yang akan mendapatkannya. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai perkembangan daripada pengadaan air conditioner untuk meningkatkan rasa kesejukan di masjid ini. Alhamdulillah telah terpasang 2 unit dari rencana 4 unit. Total keperluan sebesar Rp154.076.000 telah terkumpul dari dukungan atau donatur Majelis Taklim sebesar Rp34.550.000. Kemudian dari perorangan atau lembaga instansi sebesar Rp11.060.000, karena kita ingin mencoba untuk ada penetrasi dalam AC ini, pemasangan AC ini, maka kita mendapatkan pinjaman dana talangan sebesar 50 juta agar bisa terrealisasi seperti saat ini. Total penerimaan sebesar Rp99.610.000, termasuk tadi pinjaman dana talangan yang 50 juta. Untuk itu kepada jamaah sekalian, kita masih menerima donasi dari jamaah-jamaah sekalian untuk terciptanya kesejukan dan kenyamanan Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga saja
Target kita menjelang Ramadan, rencana ini bisa terlaksana sesuai harapan. Jamaah sekalian, ini juga kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk mengikuti pelatihan mengenai bab ilmu waris Islam. Acaranya pada tanggal 8 November 2025 bertempat di Masjid Baitul Hikmah BSD, waktu pukul 7 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah yang akan menyampaikan narasumbernya yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Nurul Habibur Rahman SAGMA. Jadi bagi jamaah sekalian yang masih bingung mengenai bab waris, mengenai pembagiannya, adatnya, rapatnya, ataupun wasiat dan syariatnya, bisa mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebutuhan kita di pembagian waris ini. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian maklumat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin, fattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syiarul mu'minin wa disarul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tema khutbah kita al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah asal katanya akhun. Akhun artinya saudara. Merujuk kepada kitab-kitab kamus klasik bahasa Arab, akhun makna asalnya memperhatikan. Sehingga kita ambil kesimpulan sementara, tak ada persaudaraan apabila tidak memperhatikan kondisi saudaranya. Bentuk jamak dari akhun ada dua lafaz. Yang pertama ikhwan, yang kedua ikhwatun. Ikhwan jamak dari akhun yang artinya saudara, tapi kalau diungkapkan dengan ikhwan maksudnya adalah orang-orang yang bersaudara diikat dengan ikatan hubungan kesamaan tujuan atau visi atau kesamaan perjuangan dan lain-lain. Tidak terikat karena hubungan darah. Yang kedua ikhwatun, itu jamak dari akhun juga yang artinya saudara, tetapi kalau diungkapkan dengan ikhwatun maksudnya saudara yang ada hubungan darah, saudara kandung, seperti persaudaraan adik kakak kandung. Hubungan ikatan seperti ayah ibu dan anak-anak kandung, ikatan paman dan ponakan, kakek dan cucunya, ini ikhwatun. Lafaz ikhwan terulang 22 kali dalam Al-Quran, sedangkan ikhwatun terulang 7 kali. Menarik kita lihat lafaz ikhwatun itu 6 kali menyebutkan hubungan darah, saudara hubungan darah, terutama pada ayat-ayat waris di surat An-Nisa ayat 11, 12 atau ayat 176. Nah, menarik, satu ayat diungkapkan dengan ikhwatun tapi tidak mesti hubungan darah, yaitu ketika Allah menyebutkan orang beriman bersaudara. Di surat Al-Hujurat ayat 10 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara. Kalau kita ambil makna
katanya lekterlek, maka artinya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman saudara sedarah. Sesungguhnya orang-orang beriman saudara kandung, saudara senasab. Tapi pada faktanya tidak setiap orang beriman sedarah. Kita aja nggak sedarah. Tetapi Allah sebut ikhwatun. Kenapa tidak ikhwan? Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ikatan persaudaraan yang diikat oleh keimanan, kesamaan keyakinan, ikatannya sangat erat, bahkan sama eratnya dengan ikatan saudara kandung, bahkan lebih erat lagi apabila dengan saudara kandung tidak seagama. Karena yang mengikatnya adalah keimanan yang sama, akidah yang tertanam di kalbunya, dan sebagai konsekuensi dari syahadatainnya kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, sebuah persaksian bahwa kita hamba Allah, sesama hamba Allah saling menjaga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai persaksian bahwa kita umat Muhammad akan saling rasa dan menjaga. Ini kekuatan ikatannya. Seperti kalau kita melihat saudara kandung, ibu kandung, ayah kita berbahagia, tentu kita sangat berbahagia. Sebagaimana kita merasakan ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung kita berbahagia, saat menderita kita pun merasakan penderitaan yang sama. Maka ketika ada saudara muslim, apakah ibu-ibu atau anak-anak mengalami musibah, penderitaan, kita merasakan itu ibu kandung kita, anak kandung kita semestinya. Apa yang kita rasakan ketika kita melihat ada seorang anak ditabrak dan itu anak tetangga kita muslim, ya, patah lengannya dan wafat di tempat dengan kondisi penuh darah. Tentu kita akan sedih. Tapi sedihnya mestinya seperti sedihnya anak kandung kita yang kena tabrak itu. Harusnya kalau ikatan ukhuwahnya jujur. Nah, yang terjadi di Gaza seperti itulah. Ada ibu-ibu yang dibom, anak-anak yang ketiban patah tulangnya. Sekarang mereka sudah kelaparan, sudah 2 tahun di embargo, ya, bahkan makanan tak masuk, tinggal tulang belulang saja. Apa yang kita rasakan sekarang? Kalau kita merasa itu anak orang bukan seperti anak kandung kita, kalau kita merasa itu orang lain bukan seperti saudara kandung kita, adik kandung kita, cucu kandung kita, maka dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan keimanannya, karena Allah sebutkan innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya saja disebut beriman kalau dia merasakan kebahagiaan saudaranya itu sama seperti bahagia dia dan penderitaan sama persis. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum beriman, kamu tidak beriman kalau kamu tidak merasakan, ya, tidak mencintai saudaramu itu seagama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, tapi dalam faktanya apakah begitu? Kita melihat kondisi jemaah sekalian, pedih, dada kita sesak, rasanya sempit, rasanya dada kita melihat pembantaian masih berlangsung sampai sekarang. Apalagi yang dicari oleh Israel itu. Mereka sudah kelaparan, mereka sudah kurus kering, masih juga dibom. Sudah tidak ada tempat tinggal, di kemah-kemah masih juga dibom. Dan yang dipertanyakan bukan Israelnya sebenarnya, pembelaan umat Islamnya. Apa yang mereka lakukan? Karena dalam hadis Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim, la yuzlimu wa la yuslimu. Seorang muslim, saudara muslim yang lain tak boleh dia menzaliminya dan tak boleh membiarkan mereka terzalimi. Tak boleh. Ya, harus ada pembelaan. Ketika seorang muslimah di pasar Qainuqa ditarik kerudungnya oleh Yahudi. Lihat, ya, ditarik oleh Yahudi, lalu ada muslim yang melihat membelanya. Akhirnya menutup kembali aurat si wanita muslimah. Kemudian dikeroyok dia, seorang muslim ini, oleh Yahudi sampai syahid. Mendengar ini di tahun kedua Hijriah, habis perang Badar, Rasul mengepung Bani Qainuqa, Yahudi yang telah melepaskan, membuka aurat muslimah tadi.
Dikepung, dikasih alternatif 15 hari. Ditunggu. Kalian telah melecehkan seorang muslimah. 15 hari dikasih kesempatan, apakah perang atau keluar dari Madinah. Ditunggu 15 hari dikepung, mereka tak keluar. Akhirnya ditunggu-tunggu, mungkinkah mereka akan perang, mungkinkah akan mereka keluar. Ternyata di hari ke-15, hari ke-16 mereka keluar dari Madinah. Begitulah pembelaan Rasul terhadap seorang muslimah. Sekarang sudah berapa muslimah? Belum lagi nyawa seorang mukmin betapa berharganya. Dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu nyawa tanpa alasan nyawa, nggak ada kesalahan, dibunuh saja, ya, maka perbuatan itu kata Allah faka'annama qatalan nasa jami'a, perbuatan itu sama saja dosanya dia telah membunuh seluruh umat manusia sedunia. Nyawa begitu berharga jemaah sekalian. Sebaliknya siapa yang menolong selamatnya satu nyawa dari kematian, dari pembantaian, waman ahyaha, barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka pahalanya faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia sedunia. Lihat betapa besarnya pahala dari Allah membela nyawa satu orang. Tapi tak ada yang mengambil jalan ini. Tidak ada negara manapun. Mereka tidak membela nyawa, mereka membiarkannya, mereka hanya beri bantuan makanan, itu pun ketakutan dengan Israel. Tidak bisa lewat darat. Kenapa? Terancam. Padahal darat itu masih milik Mesir. Pintu Rafah itu sebelah sini milik Mesir, sebelah sana punya Gaza, bukan milik Israel. Masuk kendaraan lewat negeri yang bukan milik Israel saja mereka ketakutan. Lewat Libanon mereka ketakutan. Hanya lewat udara itu pun meniban pengungsi Gaza yang sudah kelaparan, bertonton dijatuhkan dari udara. Begitu terhinanya umat Islam hari ini tanpa ada tameng yang membela. Sudah Ustadz, mereka sudah demo berlangsung, pembantaian masih berlangsung, dan Israel sepertinya dikasih pentas, panggung, berbuat sadis, semena-mena, kejam, keji, menghancurkan apa saja. Bahkan anjing-anjing liar pun tak luput dari pembantaian makhluk yang pernah dikutuk jadi monyet oleh Allah SWT di zaman nenek moyang mereka. Tidak ada pembelaan sepadan. Padahal mestinya pembelaan itu sepadan, mas kalian. Kalau dibantai dengan bom, bela dengan bom. Dibom dengan pesawat tempur, bela dengan pesawat tempur. Tank baja lawan tank baja. Kalau seimbang berhenti perang, tidak akan ada pembantaian. Ketika mereka coba-coba menyentuh Iran, di rudalnya Iran punya rudal dibalas rudal, hanya berapa hari saja dia keok, tidak bisa lagi membantai. Nah, kekuatan berimbang ini yang bisa membuat kedamaian dunia. Sekarang kedamaian dunia melas-melas Israel, berhentilah. Kapan Israel itu bisa menjadi manusia? Perjanjian demi perjanjian dari tahun 47 sampai sekarang mana ada yang dia penuhi. Bahkan perjanjian itu sarana untuk pembantaian berikutnya, untuk memperluas wilayah mereka berikutnya. Sampai sudah berpuluh-puluh tahun umat Islam sedunia tidak mengambil pelajaran. Dianggap Israel bisa diajak kerjasama. Jangankan kita, zaman nenek moyangnya Allah pun mereka khianati, berkali-kali bertaubat, kemudian berjanji setia, melanggar lagi, bertaubat lagi, menjadikan patung anak sapi jadi Tuhan, disembahnya berulang-berulang. Solusi akhirnya apa kata Allah? Faqatulu anfusakum. Kalau sekarang masih bertobat juga, tak ada lagi tobat lain kecuali tobatnya sembelih diri kalian masing-masing. Dzalikum khairul lakum, itulah taubat terbaik bagi kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan, inda bariikum, di sisi Tuhan pencipta kalian. Dzalika khairul lakum, itu yang terbaik. Nah, kalau Allah saja menyebutkan solusi terbaik bagi Bani Israel itu di ujungnya adalah menyembelih diri mereka masing-masing, maka kalau Israel masih begitu, maka sepakat harusnya seluruh dunia Islam bersepakat mengerahkan tentara dan militer, senjata dan kendaraan militer, menghabisi mereka sehabis-habisnya. Kalau tidak seperti itu terus terjadi dan tidak akan berhenti. Percayalah, kalau Gaza sudah mereka ambil alih, besok tepi barat,
Habis itu besok dia akan habisin Mesir, habisin Iran. Itu udah dicoba itu Iran itu. Sebelahnya lagi Suriah. Nggak akan pernah ada kata berhenti. Maka yang menghentikan mereka hanyalah senjata dengan senjata. Nggak bisa. PBB sudah tepuk tangan, semua sudah setuju merdekakan solusi dua negara. Kita buktikan saja. Kalau iya setuju dua negara, apakah setelah dua negara akan jadi dua negara yang berdamai? Tidak, selagi Palestina tidak memiliki senjata, tidak punya lapangan udara, tidak punya pesawat tempur, tidak punya tank baja, tetap pembantaian dilakukan. Habis, Pak. Kalau mereka Palestina, masukkan semua tentara, masukkan pesawat tempur, menjaga perbatasan Gaza, menjaga tepi barat, dengan tentara-tentara kaum muslimin yang di sana. Kirimkan setiap negara kaum muslimin, ribuan tentara, tank baja, puluhan pesawat tempur, damailah. Nah, setelah dia melanggar, kerahkan itu semua. Kalau hanya damai saja dan Palestina tetap tidak dikasih kesempatan memproduksi senjata militer, tidak punya kekuatan, tetap akan dibantai dan genosida ini pasti terus terjadi. Solusi dua negara tidak memberikan solusi. Sekarang negara Arab sepakat untuk mengusir Hamas dari Gaza, kemudian mengakui Israel akan berdamai. Kan kata Israel begitu. Kalau Hamas sudah dilucuti, maka damai terjadi. Kata Israel diiyakan pula oleh negara-negara Arab. Maka Hamas disuruh menyerah, disuruh lepaskan senjata. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun yang menjadi tameng pembela atas Palestina itu ya Hamas. Boleh saja negara Arab bilang begitu, asalkan mereka suruh Hamas menyerah, serahkan semua senjata, mereka memasok tentara dan senjata menjaga Gaza. Boleh tuh. Kalau cuma menyuruh Hamas saja, ini melegalkan, melanggengkan Israel menyelesaikan genosidanya. Jadi ukhuwah macam apa seperti ini di sisi satu saat, satu sisi kita lihat saudara kita dalam kurus kering, tinggal tulang belulang, dibantai tiap hari, negara kaum muslimin di sebelah-sebelahnya masih berpesta pora, masih bersenang-senang. Ini ukhuwah macam apa? Nabi satu saat di malam yang terang bulan purnama, beliau tuh keluar menghadap ke Ka'bah, beliau berteriak-teriak, "Wahai Ka'bah, sesungguhnya aku tahu, wahai Ka'bah, engkau telah dimuliakan oleh Allah. Tetapi ketahuilah oleh engkau, wahai Ka'bah, sesungguhnya seorang muslim lebih mulia daripada engkau." Kenapa? Karena ketika seorang muslim darahnya tertumpah karena dizolimi orang kafir, maka seantero penghuni langit akan bergemuruh, merintih, menjerit karena terbunuhnya seorang muslim di tangan orang kafir. Darah nyawa seorang muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Cobalah lihat. Ini kata Nabi. Kalau Ka'bah yang mulia itu yang dibom oleh Israel, saya yakin sedunia Islam ini akan siap berjihad membela kehormatan Ka'bah. Tapi Nabi sebutkan nyawa muslim lebih berharga daripada Ka'bah. Sudah berapa Ka'bah yang dihancurkan Israel? Sudah ratusan ribu. Tapi tidak ada pembelaan yang sepadan. Kita demo itu sebenarnya bukan untuk Israel, untuk membela Palestina. Demo kita itu kenapa? Hati kita sesak ketika melihat saudara kita Gaza dibunuh, dibom, dibantai, pecah kepalanya. Coba antum lihat di medsos yang antum terima itu, waduh, sedih rasanya. Lalu hati kita sempit, sesak napas kita, ingin membela, rasa marah. Setelah besoknya kita demo, selesai demo, kita pulang, lalu hati kita plong. Kita sudah senang. Setelah kita demo, kita anggap kita selesai sudah kewajiban. Sebenarnya demo kita itu sedang membela Palestina, Gaza, atau hanya melepaskan beban di pundak kita. Jangan-jangan dengan demo kitalah yang ditolong oleh Gaza itu. Karena kita sedang terbeban berat dengan melihat kondisi itu, akhirnya setelah demo, plong. Kita yang ditolong oleh Gaza sebenarnya. Jadi belum sepadan apa-apa. Yang perlu sekali itu pengerahan militer menghentikan Israel. Karena untuk apa sidang PBB berlama-lama? Waktu berjalan terus itu hanya melanjutkan pembantaian demi pembantaian. PBB bicara itu tetap aja walaupun ratusan negara ngakuin Palestina,
Untuk apa pengakuan itu kalau masyarakatnya tergenosida habis? Untuk apa lagi? Syarat negara itu mesti ada warga negaranya. Selamatkan dulu nyawa, baru bicara merdeka-merdeka. Selamatkan nyawanya dengan militer, hadapi dengan militer. Ya. Kalau misalnya Gaza itu kita, mungkin kita akan menjerit, mana saudara kami, aina antum, ayuhal mu'minun, kamu di mana orang beriman, kami dibantai, kita akan teriak begitu. Sekarang gilirnya Gaza. Wallahu alam, kita tidak tahu nanti zaman kita, anak kita, cucu kita, jangan-jangan kita pun digazakan orang kafir seperti itu. Apa yang kita perbuat ketika itu terjadi? Nah, inilah jemaah sekalian, maka evaluasi seluruh dunia Islam, bersatulah dalam bingkai ukhuwah al-islamiyah, bersatulah dalam persaudaraan yang diikat oleh akidah Islam. Di mana saja ada la ilaha illallah, disitulah tanah air kaum muslimin dan mereka saudara kita. Wajib bagi kita menjaga darah dan nyawa saudara kita. Tak boleh membiarkannya. Setiap tetes darah akan dihisab. Ketika menafsirkan ayat 24 surat As-Saffat, ya, waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah, wahai para malaikat, hentikanlah semua orang yang melakukan perjalanan hari akhir itu, innahum mas'ulun, mereka semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang dimintakan penjawaban yang mula-mula? Yus'aluna 'anid dam, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban terkait darah mukmin yang tertumpah. Satu nyawa mukmin, maka seluruh orang beriman akan dimintakan pertanggungjawaban. Kita jawab apa nanti di pengadilan Allah? Kalau Allah bertanya, apa yang kau lakukan untuk membela saudaramu yang telah tertumpah darahnya? Kita teruskanlah perjuangan yang bisa kita mampu. Ya, boikot itu bukan parsial, terus menerus selama-lamanya boikot produk Amerika. Bukan Yahudi, Amerika dan Yahudi. Karena kalau Amerika nggak ada, aman dunia. Biangnya itu Amerika, eksekutornya Israel. Karena Amerika itu yang memproduksi senjata, memberi dukungan, memveto setiap kali kebijakan yang membela Palestina, diveto. Jadi biangnya Amerika. Tapi anehnya kaum muslim menjadikan Amerika negara sahabat. Nggak jelas siapa sahabat, siapa lawan, siapa musuh. Dalam Al-Quran dijelaskan al-wala wal bara, siapa wala, siapa teman sejati, siapa bara, siapa musuh. Dalam surah Al-Maidah ayat 55 dan ayat 56, terus itu setelahnya Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya teman sejati kalian, tempat kalian berpihak hanyalah Allah wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang beriman, bukan yang lain. Al-wala wal bara itu kalau studi Islam terkait kajian akidah, bagian dari kajian akidah. Jadi kalau kita tidak berwala kepada kaum muslimin, tidak barok kepada orang kafir, ini terkait dengan kebenaran, kejujuran akidahnya diterima ataupun ditolak. Yang mudah-mudahan kita betul-betul berakidah Islam yang kokoh. Kita bermohon Allah memberikan ya kekuatan kaum muslimin untuk menyatukan hatinya, bersatu padu, tidak bercerai-berai, apapun mazhabnya, apapun gerakannya, jangan membuat kita berpecah belah. Ya, apapun cara ibadahnya, kalau ada khilafiyah furu'iyah, biasa saja, tak usah bikin kita berpecah sehingga tidak membantu saudara kita. Bantulah, bahkan kita bantu saudara itu tidak hanya dengan harta tapi dengan nyawa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan nyawamu. Semoga kita betul-betul berukhuwah dengan ukhuwah yang sesuai kaidah Al-Quran dan Sunnah. Ya, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, patokan kita Al-Quran kita satu, maka kita jangan bercerai-berai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. وفيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الملحد والمشركين وألف بين قلوب المسلمين والمؤمنين ويسر مقاصدهم فيما التمسوا لإصلاح أمور الدنيا والدين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين مسلمين فلسطين. اللهم انصر أهل غزة. اللهم سلم أهل غزة. اللهم افتح لأهل غزة. اللهم تقبل شهداء أهل غزة. اللهم افتح للمجاهدين في سبيل الله في غزة فلسطين. اللهم وحد دول المسلمين تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل عذابك على جيوش إسرائيل عذابا شديدا. اللهم عيد المسجد الأقصى إلى رحاب المؤمنين. اللهم ارزقنا دولة إسلامية كريمة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان والنفاق وأهله وارزقنا كرامة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tas saya mau ke toilet. Mundur dulu, baru buang angin. Salam. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك
ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا دائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يسر لنا امورنا وامور والدينا ولا تعسر. اللهم طول امورنا وصحح اجسادنا ودبر إيماننا وأسر عملنا ووسع رزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا واغفر حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.